Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Anissa Hidayani, mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 2018B. Di sini saya akan memaparkan terkait seni musik untuk anak usia dini yang ditujukan untuk tugas mata kuliah teori seni anak usia dini yang diampu oleh Ibu Indah Juniasi, SPD MPD. Selamat menyaksikan. Apa itu seni musik? Musik adalah bunyi yang diatur menjadi pola yang dapat menyenangkan telinga kita atau mengkomunikasikan perasaan atau suasana hati. Musik mempunyai ritme, melodi, dan harmoni yang memberikan kedalaman dan memungkinkan penggunaan beberapa instrumen atau bunyi-bunyian. Ada beberapa pengertian seni musik menurut para ahli. Yang pertama menurut Aristoteles, menurut David Ewan, dan menurut Isbell dan Reynes. Unsur-unsur musik dibedakan menjadi 8. Yang pertama, melodi. Melodi adalah susunan rangkaian 3 nada atau lebih yang terdengar berurutan secara logis, memiliki irama dan mengungkapkan gagasan. Kedua, irama. Irama atau ritme adalah ukuran waktu atau tempo yang menentukan ketukan dalam keseluruhan musik. Ketiga, birama. Birama adalah unsur seni musik berupa ketukan atau ayunan secara berulang-ulang, secara teratur dalam tempo yang sama. Biasanya ketukan birama ditulis dengan 2/4, 2/3, 3/4, dan seterusnya. Yang keempat, harmoni. Harmoni adalah perpaduan yang teratur antara melodi dan nada secara terus-menerus sehingga menghasilkan keindahan komposisi musik. Selanjutnya, tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang di mana setiap nada terdapat jarak tertentu. 6. Tempo. Tempo adalah tingkat kecepatan suatu musik yang ditentukan oleh banyaknya ketukan dalam 1 menit. Yang ketujuh, timbre atau warna. Timbre adalah kualitas atau warna suara dalam seni musik. Timbre sangat bergantung pada sumber suara dan cara bergetarnya suatu instrumen. Dan yang terakhir, ke-8, ada dinamika. Fungsi seni musik. Yang pertama, ada sarana mengekspresikan diri. Seorang seniman dapat mengekspresikan diri dan perasaannya melalui musik. Ekspresi dan perasaan seseorang dalam musik dapat diketahui melalui melodi dan tempo musik yang dimainkan. Kedua, sarana komunikasi. Suara yang dihasilkan dalam musik terdapat pola ritme yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Misalnya, dalam kegiatan upacara, suara dan pola ritme yang dibunyikan memiliki arti tertentu sehingga orang lain mengerti apa yang akan dilakukan. 3. Sarana kreativitas. Setiap individu memiliki kreativitas di dalam dirinya dengan kadar tertentu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Bagi sebagian orang, musik adalah sarana untuk menyalurkan kreativitas mereka. 4. Sarana komersial. Selain berfungsi sebagai sarana ekspresi diri, musik juga seringkali dijadikan sebagai sumber penghasilan atau komersial. Penghasilan tersebut bisa didapat dari penjualan CD musik atau dari kontrak tertentu yang didapat oleh seorang seniman. 5. Sarana pendidikan. Proses pendidikan sangat banyak melibatkan musik dalam proses pembelajaran. Misalnya dalam kegiatan upacara bendera di sekolah, musik menjadi bagian penting dalam kegiatan tersebut. 6. Sarana hiburan. Musik tidak hanya dapat mengekspresikan perasaan para seniman, tapi juga menjadi sarana hiburan bagi orang yang mendengarkannya. Orang yang mendengarkan suatu jenis musik dapat merasakan emosi seorang seniman sehingga orang yang mendengarkannya merasa terhibur. 7. Sarana terapi. Musik juga ternyata banyak digunakan sebagai sarana terapi bagi mereka yang mengalami gangguan mental atau masalah kesehatan lainnya. Hal tersebut dilakukan karena musik dapat memberikan efek relaksasi pada sistem otak manusia sehingga pikiran dan tubuh lebih tenang untuk memudahkan proses pemulihan. 8. Sarana tari. Setiap tari
tarian selalu diiringi oleh musik sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan. Tujuan musik untuk anak usia dini. Pertama, menikmati berpartisipasi dalam aktivitas musik. Kedua, mengekspresikan diri mereka menggunakan musik. Ketiga, mendapatkan pengalaman dalam berbagai jenis musik melalui mendengarkan, menyanyi, memainkan musik, dan gerakan. Keempat, memahami dan mengalami konsep musikal dasar yang sesuai untuk tingkat perkembangan mereka. Jenis-jenis musik dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, musik tradisional. Musik tradisional adalah warisan nenek moyang setiap suku bangsa di Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki instrumen yang berbeda-beda dan digunakan untuk keperluan yang berbeda pula. Ciri-ciri musik tradisional itu yang pertama merupakan bagian dari budaya masyarakat, kedua menggunakan instrumen musik daerah, ketiga menggunakan bahasa daerah dalam setiap syairnya. Kedua, musik kontemporer. Musik kontemporer adalah jenis musik yang mulai memperkenalkan berbagai elemen musik baru yang belum digunakan pada periode sebelumnya. Jenis musik ini mulai muncul dan berkembang pada tahun 1990-an. Ciri-ciri musik kontemporer memiliki ritme yang paling kompleks, melodi liriknya cenderung sedikit, banyak menggunakan alat musik tiup dan perkusi. Ketiga, musik modern. Musik modern adalah jenis musik kreasi baru yang bersifat dinamis dan sudah menggunakan teknologi tertentu. Ciri-ciri musik modern melibatkan berbagai alat musik modern, mendapat sentuhan teknologi maju baik instrumen maupun penyajiannya, digunakan sebagai sarana aktualisasi diri dan komersial. Dapat beberapa jenis musik lainnya. Yang pertama, musik pop, musik blues, musik jazz, musik dangdut, musik rock, musik R&B, musik country, musik elektronik, musik klasik, dan musik reggae. Kegiatan kreatif musik menurut Bob Sample dapat digambarkan berupa: pertama, bernyanyi dengan bermacam ekspresi; kedua, bersenandung tanpa mengurangi unsur musik seperti nada, irama, dan tempo; ketiga, membuat beragam yel-yel; keempat, bermain syair; kelima, membuat pola tepuk tangan yang variatif; keenam, bermain jentik jari; ketujuh, membuat alat musik ritmis dan alat musik melodis buatan dengan bahan-bahan yang ada; kedelapan, mengiringi lagu dengan musik buatan; kesembilan, tebak lagu dengan instrumen atau senandung. Jenis kegiatan anak yang berkaitan dengan musik. Pertama, mendengarkan musik. Mendengarkan musik adalah kegiatan pasif yang bisa dilakukan. Kegiatan ini paling ringan karena tak menuntut waktu dan perhatian khusus anak. Musik diputar dan anak menikmati musik sambil lalu. Kedua, apresiasi musik. Anak mendengarkan dan menikmati musik secara khusus baik melalui CD, tayangan TV, ataupun pertunjukan musik langsung. Anak mengungkapkan pengalamannya melalui lisan. Ketiga, bertepuk tangan. Bertepuk tangan secara ritmik termasuk dalam kegiatan aktif bermusik. Anak belajar melakukan tepuk tangan secara teratur dan berpola untuk mengenali irama dan alur nada. Keempat, menari. Menari sambil mendengarkan musik bisa mengambil bentuk sederhana seperti menggoyangkan kaki,
bisa juga dalam bentuk yang serius berupa tarian lengkap mengikuti satu lagu penuh. Gerakan tari bisa berupa tarian bebas atau tarian bergenre tertentu seperti balet, tarian tradisional, dan sebagainya. Bersenandung dan bernyanyi. Bentuk paling dikenali untuk kegiatan bermusik adalah bernyanyi. Anak menyanyikan sebuah lagu yang dikenalnya baik dalam suasana hati santai sehari-hari maupun dalam bentuk formal di atas pentas. Selanjutnya, memainkan alat musik. Selain bernyanyi, kegiatan bermusik yang bersifat aktif dan memberikan paparan besar pada anak tentang musik adalah belajar alat musik. Alat musik yang dipelajari bisa berupa alat apa saja yang disukai anak. Musik memainkan peranan yang sangat penting dalam budaya kita. Psikolog Hartner telah berargumen pada tahun 1983 bahwa kecerdasan musik sama pentingnya dengan kecerdasan logis dan emosional. Misalnya, ketika menari dan pindah ke musik, anak-anak mengembangkan keterampilan motorik yang lebih baik. Sedangkan bernyanyi bersama membantu anak melatih suara bernyanyi mereka. Orang tua memainkan peran penting dalam pendidikan musik ketika harus memperluas wawasan musik anak. Selama bertahun-tahun, para peneliti telah menunjukkan bahwa anak-anak yang keluarganya lebih berorientasi musik jauh lebih berkembang dalam perilaku musik mereka daripada anak-anak yang mengalami lingkungan yang kurang berorientasi musik. Tahap perkembangan musik anak usia dini dibagi menjadi beberapa usia. Yang pertama, usia 1-2 tahun atau toddler. Kedua, usia 3 tahun. Ketiga, usia 4 tahun. Keempat, usia 5 tahun. Usia 1-2 tahun, perkembangan musik anak itu yang pertama dapat membedakan antara suara, meniru suara, dan perkiraan pitch. Kedua, mengeksplor pembuatan suara dengan benda-benda rumah tangga. Yang ketiga, bernyanyi atau bersenandung. Selanjutnya, usia anak 3 tahun. Pada usia ini, anak memiliki kontrol suara yang lebih baik, respon berirama, dan penguasaan lagu. Anak juga memiliki nama-nama lagu favorit dan dapat memainkan instrumen ritmis sederhana. Usia 4 tahun. Pada usia ini, anak mampu mempelajari konsep musik dasar seperti pitch, durasi, tempo, dan kenyaringan. Dapat menggunakan bahasa untuk mengekspresikan ide-ide anak. Dapat mengklasifikasikan alat musik. Dapat menyanyikan lagu lengkap dengan memori dan kontrol suara. Menikmati permainan bernyanyi berkelompok. Usia 5 tahun. Pada usia ini, rasa nada, irama, dan melodi anak muncul. Dapat menunjukkan beberapa konsep musik dalam keyboard kecil. Menikmati lagu yang lebih panjang. Dan dapat memproduksi melodi dan memiliki jangkauan vokal dari 5 hingga 6 not. Usia 6-8 tahun. Pada usia ini, suara menyanyi anak di tingkat dewasa bernyanyi selaras dengan kisaran vokal sekitar 8-10 nada. Rasa harmoni muncul, belajar membaca lirik lagu, dan dapat mengungkapkan minat untuk belajar memainkan alat musik.